Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya di sini Ibu masuk ke kelas 4. Di sini Ibu menggantikan ibu guru yang sedang ada kegiatan tugas di luar. Jadi di sini nanti Ibu akan mengajar 2 kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Nanti Ibu mohon kerjasamanya untuk kegiatan pembelajaran hari ini, semoga kita lancar. Dan di sini untuk kelas 4, sebelum pembelajaran kita buka, Ibu akan buka dulu. Marilah sebelum kita pembelajaran buka, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk sebelumnya mari kita absen dulu untuk kelas 4. Untuk kelas 4 hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Baik, dalam pembelajaran materi pada hari ini Ibu akan menjelaskan sebentar. Materi hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, selalu berhemat energi, yaitu tentang manfaat hemat energi. Anak-anak tahu hemat energi itu seperti apa? Oke, pintar. Hemat energi itu contoh-contohnya kita bisa menghemat listrik, bisa menghemat air. Untuk menghemat energi itu tadi, nanti anak-anak, apa kalian tahu menghemat energi itu apa saja? Contohnya, coba Ari. Oh iya, betul. Dengan kita pada saat siang hari itu kita tidak menggunakan lampu, itu salah satu untuk menghemat listrik. Salah satunya lagi, apalagi anak-anak pada saat penggunaan air, itu menggunakan air secukupnya, itu juga untuk menghemat energi. Dan di sini Ibu akan menjelaskan manfaat sumber energi itu seperti apa. Anak-anak tahu sumber energi itu seperti apa? Coba Doni, bisa? Oke, pintar. Di sini misal matahari. Nah, matahari itu kita bisa menggunakan sinar matahari itu sebagai mengeringkan baju, ya kan anak-anak? Energi angin itu juga kita dari angin itu kita bermanfaat untuk membantu penyerbukan tumbuhan. Ada lagi contohnya apa yang selain itu? Nah, misal air. Air itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan manusia. Apalagi yang lain, sumber listrik. Nah, sumber listrik itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contohnya kita bisa menggunakan alat elektronik, kegiatan rumah tangga, bahkan untuk industri. Oke. Untuk itu, untuk sumber daya energi, anak-anak sudah paham? Paham? Oke, bagus. Dan di sini Ibu akan melanjutkan untuk pembelajaran untuk sumber daya alam. Di sini kita akan menjelaskan materi. Ada beberapa sumber daya alam hayati. Contohnya apa anak-anak? 1, betul, tumbuhan. Yang kedua, pertanian, perkebunan. Kalau untuk bahan pangan apa saja untuk sumber alam? Contohnya padi, betul, jagung, betul, gandum, betul, dan lain-lain. Kalau untuk bahan bakar, kira-kira tahu anak-anak? Oh iya, betul, kelapa sawit. Nah, dari situ itu dari contoh tumbuhan. Dan dari contoh pertanian perkebunan, Indonesia kan di sini banyak sekali pertanian dan perkebunan. Kita bisa melihat dari pertanian seperti apa tadi yang Ibu sebutkan tadi, padi, jagung, sayur-sayuran, kolot hijau, dan buah-buahan. Kalau komoditi perkebunan di Indonesia terkenal dengan apa anak-anak? Karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan buku. Nah, kalau untuk peternakan dan perikanan, di situ nanti kita akan bisa lihat dari buku tema itu tadi. Nah, kalau untuk peternakan dan perikanan, di situ nanti kita akan bisa lihat dari buku tema itu tadi. Nah, terus yang selanjutnya untuk sumber daya non hayati. Sumber daya non hayati anak-anak bisa menjelaskan? Oke, air bisa. Contohnya lagi tanah dan hasil tambang.
Apakah anak-anak bisa menyebutkan dari sumber daya alam non hayati seperti air? Es digunakan seperti apa? Contoh, air bisa digunakan untuk memasak, mencuci, printer. Terus dari situ, kalau dari aset pariwisata atau yang lain, air juga digunakan, juga bisa sebagai sumber listrik atau pembangkit listrik. Oke, selanjutnya kalau untuk dari angin bisa apa anak-anak? Contohnya dari sini kita angin membantu penyerbukan tanaman. Ada lagi sumber energi yang dihasilkan oleh angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil pada umumnya. Itu juga bisa. Oke, anak-anak, tentang materi hari ini paham ya? Itu tadi 2 mata pelajaran. Mungkin hari ini Ibu akan memberikan evaluasi soal, nanti tolong dikerjakan untuk anak-anak, dan setelah itu dikerjakan secara mandiri atau berdiskusi juga bisa. Ibu akan tinggal di kelas 5. Untuk itu tolong kita kerjasamanya dikerjakan dengan tenang, jangan rame. Sebelumnya Ibu pamit, Ibu akan pindah ke kelas 5. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini untuk kelas 5, adakah yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini kita masuk semua ya. Oke, untuk absensi berarti kita hadir. Maaf anak-anak, tadi Ibu Guru tinggal dulu ke kelas 4. Berhubung Ibu Guru kelas 4 baru ada kepentingan tugas di luar, maka Ibu di sini menggantikan untuk sementara mengajar kelas lengkap, jadinya mengajar kelas 4 dan kelas 5. Oke, di sini untuk materi kelas 5, Ibu akan membahas tentang materi tema 3, yaitu kita akan membahas matematika dulu. Apa itu tema 3? Yaitu di sini kita akan membahas konsep perbandian. Contoh ya, nanti di situ Ibu akan kasih contoh. Contohnya seperti ini. Harga telepon genggam A dengan harga telepon genggam B. Di situ anak-anak perbandingannya 800.000 dengan 1 juta. Berarti berapa anak-anak? Harga telepon A itu tadi 800.000 per 1 juta. Pecahan 800.000 per 1 juta dapat disederhanakan sebagai berikut. 800.000 per 1 juta sama dengan 800.000 per 1 juta dibagi 200.000 dibagi lagi 200.000, jadinya hasilnya 4/5. Oleh karena itu, perbandingan harga telepon genggam A dan B dapat ditulis dengan telepon genggam, harga telepon genggam B adalah 4/5. Itu tadi untuk perbandingan. Dan di sini akan kita belajar tentang materi bahasa Indonesia. Nah, tentang materi bahasa Indonesia, di sini kita akan mempelajari tentang kosakata baru. Apa anak-anak kosakata baru itu? Pinter, kita pinter ya. Nah, di sini Ibu akan ada beberapa contoh kosakata baru yang tengah dihadirkan di masyarakat yang baru ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa kosakata baru. Contohnya anak-anak, 1, kata unduh. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan unduh. Kita kalau mempelajari bahasa Inggris, di situ kata unduh itu bisa digunakan dengan kata bahasa download. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, unggah. Pada saat kita menggunakan kosakata bahasa baru, nah itu kita menggunakan unggah pada kata upload. Paham anak-anak? Paham Ibu? Contohnya seperti Rina kasih tahu contoh lain. Nah, bisa. Oke, pinter. Ya, seperti sekarang, karena sekarang kan pembelajaran daring. Nah, daring itu kan
kita juga dalam arti apa? Daring itu anak-anak dalam jaringan atau pandangan lain, yaitu kota kata baru pada kata online. Ya anak-anak. Nah, seperti apa lagi? Laman, kata padanan, kata pek. Nah, di sini juga. Seperti apa anak-anak? Ponsel. Berarti ada kota kata baru bisa diganti dengan apa anak-anak kalau sekarang? Handphone. Benar. Nah, mungkin materi pembelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 5, apakah anak-anak mau ditanyakan? Sudah cukup? Kira-kira ada yang kurang jelas? Cukup? Oke. Kalau gitu, mari nanti anak-anak akan Ibu berikan evaluasi untuk mengerjakan untuk matematika itu tadi. Perbandingan, ada soal di LKS halaman 57 nanti bisa dikerjakan, dan nanti untuk carilah contoh dari kosakata baru di Indonesia, di bahasa Indonesia itu tadi. Nanti tolong dikerjakan di lembar jawaban atau di buku anak-anak. Setelah itu kita akan evaluasi. Oke, sebelumnya Ibu akan kembali ke kelas 4. Ibu tutup dulu, nanti jangan sampai rame anak-anak yang mengerjakan ya, tolong kerjasamanya, mudah-mudahan kita diberi pelajaran. Terima kasih. Oke anak-anak, untuk kelas 4 gimana, ada kesulitan tidak untuk mengerjakan tugas yang dari Ibu tadi? Pintar semua ya. Jadi dari sini kita tidak ada kesulitan. Gimana? Nanti kita bisa tahu ya tentang pembelajaran hari ini, tentang apa manfaat teknologi ya, dan yang kedua di sini anak juga bisa menambah wawasan dan ilmu baru. Mungkin sebelumnya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti tugas anak-anak dikumpulkan di meja Ibu guru di sana untuk dinilai. Terima kasih anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Gimana untuk kelas 5? Bisa mengerjakan konsep perbandingan matematika? Pintar. Nah, dari situ nanti tolong tugasnya nanti dikumpulkan di meja Ibu dan Ibu koreksi. Dan untuk itu mungkin ada pertanyaan untuk anak-anak untuk kelas 5? Tidak cukup. Oke. Sebelumnya Ibu akhiri untuk pembelajaran ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.